baik. Begini Bu, kedatangan saya pagi ini menemui Ibu adalah dalam rangka mewawancarai Ibu terkait praktik pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari di tugas saya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan, boleh. Saya ingin bertanya Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Apabila ada, bolehkah Ibu menceritakannya kepada saya dan bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Baik. Selama saya menjadi pimpinan di SMP Negeri 1 Sibolga ini, kalau dikatakan masalah, ya banyak masalah, Kak. Banyak masalah yang terjadi, namun tergantung kepada kita bagaimana menyikapinya. Dari berbagai masalah yang ada, menurut saya yang agak sulit itu yakni adalah masih adanya beberapa guru saya yang melakukan hukuman terhadap si anak dengan hukuman zaman lama, yakni dengan menggunakan kekerasan. Padahal sebenarnya tindakan hukuman seperti itu tidak diperbolehkan di sekolah ini. Apalagi sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Berarti pembelajaran itu harus dilakukan dengan sangat menyenangkan bagi si anak. Nah, apabila ada anak yang bersalah atau yang melakukan kesalahan, seyogianya tidak langsung melakukan kekerasan kepada si anak, tapi boleh jadi dilakukan menghukum si anak melalui misalnya memberikan dia bacaan buku atau membuat resensi dari buku yang dibacanya atau memberikan peringatan secara lisan atau meminta siswa itu bisa menjadi asisten bagi guru tersebut. Inilah masalah yang agak rumit yang saya hadapi untuk menyelesaikannya di sekolah kita ini. Demikian Ibu. Rumit sekali ya Bu. Kemudian Bu, pada saat itu bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Ya, sebagai kepala sekolah, pada saat itu saya menyelesaikan masalah tentunya dengan bersikap kooperatif. Artinya bermusyawarah, mengajak secara mufakat bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Ya tentunya tahap awal kita mengidentifikasi masalahnya apa pemicunya sehingga terjadi konflik seperti itu, dan kemudian mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah cara saya dalam melakukan penyelesaiannya. Bijaksana sekali ya Bu, cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari saat ini, program pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada dua hal yang terjadi Bu, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika adalah kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pastinya beragam kasus yang telah dihadapi selama ini. Nah, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Bu? Ya, dalam hal mengidentifikasi masalah itu, apakah itu merupakan dilema etika atau masalah itu bujukan moral, ya tentunya itu sangat mudah ya. Bisa kita lihat dari masalah yang muncul. Nah di sini saya berprinsip apabila itu dikatakan bujukan moral, jika ada satu yang benar dan yang satu laginya salah, itu menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka itu dikatakan dengan dilema etika. Bujukan moral itu merupakan situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika itu sebuah situasi di mana terjadi seseorang dihadapkan pada situasi kedua-duanya benar, namun bertentangan dengan pengambilan keputusan. Jadi dari sana saya bisa membedakan mana yang bujukan moral dan mana yang dilema etika. Demikian. Luar biasa sekali ya Bu, sebagai ibu kepala sekolah, Ibu terlihat sangat memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Saya selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Sibolga ini untuk mengidentifikasi masalah tersebut, ya tentunya saya pertama sekali adalah mengumpulkan fakta yang ada. Ya, ada dulu datanya, ada dulu faktanya, mana itu yang rujukan moral, mana itu yang dilema etika. Nah setelah itu saya memanggil beberapa pihak, yakni beberapa dewan guru agar bisa memberikan masukan kepada saya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat dengan penuh kasih sayang. Itulah prinsip saya dalam pengambilan keputusan. Apakah permasalahan itu berbentuk rujukan moral atau berbentuk dilema etika. Demikian. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu, Bu? Ya, untuk menyelesaikan satu masalah itu memang perlu ada langkah-langkah yang harus kita terapkan. Namun, saya sebenarnya lebih mengutamakan suara hati ya. Suara hati atau nalar, apakah memang itu sejalan dengan kebenaran atau tidak. Maksudnya begini, apabila memang masalah itu saya lebih mengambil mana yang mudaratnya lebih kecil dan manfaatnya lebih besar. Nah, sebagai langkah pertama, itu yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak. Kita panggil kedua belah pihak bermasalah, lalu kita mintai keterangannya, ya, di mana letak permasalahannya itu. Nah, kemudian setelah ada kita ketahui di mana letak permasalahan dan apa pemicunya, baru kita carikan solusinya. Itulah langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah agar kedua belah pihak sama-sama menyenangkan. Ini ya. Terus Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan pertama dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi nggak usah kita perpanjang, kita sederhanakan dulu pokok permasalahannya, kemudian kita bangun kebijaksanaan, ya. Lalu juga kita melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip yang tadi saya katakan, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan kasih sayang. Kemudian dengan cara itu kita bisa memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Demikian aja. Lalu apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, namanya juga permasalahan ya, Dik, ya. Dan menyelesaikannya tentunya ada tantangan. Semua permasalahan itu ketika kita menyelesaikan ada juga tantangan yang kita hadapi. Selama saya jadi pimpinan di sini sebagai kepala sekolah, tantangan yang paling rumit yang saya rasakan adalah apakah kedua belah pihak bisa menerima keputusan dengan baik. Itu tantangan yang paling berat. Artinya, kadang-kadang orang menerima hanya di depan saja, tapi dalam hati tidak berterima. Nah, ini yang tantangannya. Jadi bagi saya, dalam pengambilan keputusan ini adalah prosesnya dulu. Bagaimana prosesnya agar kita bisa memahamkan kepada kedua belah pihak untuk ikhlas menerima keputusan itu dan mau menjalankan keputusan itu. Artinya tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya gini ya, karena permasalahan itu relatif, artinya tidak terlalu sering terjadi ya. Ada kalanya ada masalah, ada kalanya tidak ada masalah. Nah, saya selaku pimpinan tidak punya jadwal yang definitif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun saya punya prioritas dalam menyelesaikan masalah. Arti prioritas, mana begitu masalah ada dan harus diselesaikan pada hari itu juga.
agar tidak berlama-lama, agar tidak berlarut-larut. Jadi tidak artinya permasalahan itu tidak berkepanjangan. Jadi perselisihan itu harus diselesaikan pada saat itu juga dengan cara melibatkan beberapa pihak, ya. Setelah kita tahu tadi masalahnya apa, lalu kita libatkan beberapa pihak, kita minta dukungan atau pendapat dari komite atau pengawas sekolah, lalu bagaimana caranya kita rembukkan bersama. Nah, jadi menurut saya sebaiknya yang saya lakukan adalah begitu permasalahan ada, langsung diselesaikan pada saat itu juga, dengan tujuan agar permasalahan tidak berkepanjangan. Demikian. Bagus ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus etika Bu? Iya. Ya, itu memang ada beberapa faktor. Terutama adalah komunikasi, ya. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang pengambilan keputusan. Itu adalah merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam menyelesaikan semua masalah. Nah, di samping itu, saya juga melakukan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan musyawarah tadi, ya. Kemudian dengan kasih sayang, dengan kekeluargaan, kemudian saya selalu berkonsultasi dengan komite dan pengawas sekolah. Demikian. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa Bu yang Ibu dapat, yang Ibu petik dari pengambilan keputusan di etika Bu? Sebagai pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil, karena bekerja sebagai tim itu jauh lebih ringan daripada bekerja sendiri-sendiri. Inilah sebagai bentuk pembelajaran yang dapat saya sampaikan dari penyelesaian setiap masalah, apakah itu masalah etika atau masalah rujukan moral. Jadi artinya kita berkolaborasi lah dalam menyelesaikan. Demikian. Terima kasih ya Bu atas hasil wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sukses ya, sama-sama. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, perkenalkan Pak, saya Ya. dari guru SMP 1. Ya. Pertanyaan saya dari Bapak adalah saya ingin mencorai Bapak terkait praktik pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari untuk tugas saya. Bolehkah Pak saya maju ke beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh Bu, silakan Bu. Jadi begini kan Pak, saya ingin bertanya, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya? Bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan yang baru sampaikan. Jadi kami selaku kepala sekolah atau KP madrasah, namanya masalah itu selalu ada yang dihadapi. Jadi selaku kita sebagai pimpinan, tentu banyak sekali yang masalah yang kita jumpai khususnya di madrasah kita ini. Termasuk sebagai contoh salah satu pada saat penerimaan siswa baru, di mana sedikit yang mendaftar ke sekolah kita ini saat tahun ajaran baru. Jadi karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada para guru yang ada di madrasah kita ini, yaitu kami jadi kelebihan guru sementara murid yang diajar sedikit. Sementara ada beberapa guru yang sudah bersertifikasi, dan tentu ini menimbulkan dilema bagi saya. Apakah saya akan memberhentikan guru saya yang belum bersertifikasi agar tetap mempertahankan mereka, padahal kondisi Tuhan juga sedang tidak stabil. Kira-kira gitu. Begitu ya Pak Iya. ya. Pada saat itu keputusan apa yang Bapak ambil Pak? Baik Bu, jadi pada saat itu saya mencoba untuk mendiskusikan masalah ini dengan terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah. Kebetulan sekolah kita ini ada wakil kepala, dan kami memutuskan mempertahankan mereka dengan konsekuensi yang mengajar yang mereka ampuh tidak sama seperti dulu, yaitu yang mencapai 6 sampai 8 jam per minggu. Dan kami juga memberikan kesempatan pada mereka
untuk mencari tambahan jam di luar jam yang ada di madrasah kita. Wah, itu keputusan yang baik Pak Iya, ya. alhamdulillah. Tidak merugikan siapapun ya Pak. Iya, Sebagai seorang sama-sama. pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pastinya beragam kasus yang lewat Bapak hadapi selama ini ya Pak. Iya. Nah, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik Bu, terima kasih. Pertama untuk mengidentifikasinya di pertama kita Bu, ya mudah saja Bu. Pertama sekali saya akan melihat dulu kasus yang terjadi. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah rujukan moral. Namun apabila kasus tersebut tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi sudah dapat dipastikan itu adalah dilema etika. Oh iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, bagi saya secara pribadi tentu akan memilih nilai-nilai kebaikan yang harus dijunjung tinggi. Ya kan, nilai-nilai kebaikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebaikan tersebut seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu sendiri yang akan diikutinya. Biasanya sebelum mengambil keputusan, tentu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Itu dilanjut musyawarah mufakat. Suara mufakat ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu Pak? Baik Bu, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang saya lakukan adalah biasanya saya mengkonfirmasi kebenaran atau permasalahan yang terjadi dengan manajemen guru yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan juga kepada pihak yayasan. Kemudian saya akan mencoba merefleksikannya bagaimana apabila saya ada di posisi mereka, hal seperti apa yang akan saya inginkan atau saya ingin dilakukan seperti apa. Begitu Pak ya. Kalau begitu Pak, hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik Bu, menurut pendapat saya, apabila permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, juga melakukan dialog dengan pihak dari masalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat menunjukkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Iya, begitu ya Pak ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Pak? Baik Bu, jika tidak ada keterbukaan dari satu pihak, jadi kasus dilema etika itu membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian hasil keputusan yang diambil mungkin tidak akan dapat menyenangkan bagi pihak yang mengalami permasalahan. Namun saya mencoba bagaimana agar pihak yang mengalami permasalahan ini dapat menemukan solusi yang tepat dan mereka dapat menerima keputusan yang diambil dan dapat menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Baik Pak, begitu Pak ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Baik Bu, sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah sebuah kasus. Namun prosedurnya ada. Ada Bu prosedurnya. Apabila ada kasus yang penting yang memerlukan sebuah diskusi terlebih dahulu, maka saya akan mengikuti proses itu terlebih dahulu. Karena untuk kasus yang penting, saya memerlukan pendapat dengan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah, dan kemudian saya akan mencoba mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada DPP Yayasan. Dengan begitu, saya akan dapat menemukan solusi yang tepat bagi semua pihak. Namun, apabila kasus tersebut harus diselesaikan secara langsung di sekolah, maka hal itu akan saya lakukan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat segera mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Bagus Pak. Dalam penyelesaian masalahnya. Nah, saya bertanya lagi nih Pak. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu. Ya tentu ada Bu. Ya, saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah yang ada di sekolah kami untuk kasus-kasus yang penting dan membutuhkan diskusi dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya biasanya berkonsultasi dengan ketua yayasan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan sekolah dan juga para dewan guru dan staf pegawai. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika Pak? Baik Bu, sebagai pemimpin sekolah dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat dan membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, maka akan terwujudlah kerjasama yang baik dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi dan menyenangkan bagi murid maupun bagi murid dapat terwujud. Nah, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini Pak ya. Iya, bersama-sama saya juga senang dapat membantu. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu Pak ya. Semoga lancar perjalanan Bapak ya Pak. Permisi ya Pak ya. Jadi, Selamat terima kasih. siang. Selamat siang Bu.